Kita ini kadang ngerasa sudah ngerti hidup. Padahal hidup ini ya cuma mampir ngelus-ngelus terus pergi. Kadang ngasih senyum, kadang cuma numpang air mata. Saat itu, sekitar tahun 598 Masehi, di sebuah rumah sederhana di lembah Mekah, ketika malam-malam terasa tenang dan bintang bersinar lembut di langit, lahirlah seorang bayi mungil dari rahim wanita paling mulia, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Tangis bayi itu memecah hening, suara yang telah lama dinanti, suara yang menggetarkan dada Nabi Muhammad SAW, seorang lelaki yang telah lama mendambakan keturunan dari cinta sucinya. Mereka menamainya Qasim, nama yang indah bermakna yang membagi, seolah isyarat bahwa kelak kehidupannya akan menjadi penyeimbang kasih sayang di antara manusia, meski hanya sebentar. Di setiap pagi, Rasulullah muda yang saat itu belum diangkat menjadi nabi akan menggendong Qasim dengan senyum penuh cahaya. Ia akan membisikkan doa-doa ke telinga kecil putranya, doa-doa yang naik ke langit bersama bisikan angin menembus tirai-tirai rahmat ilahi. Di setiap senja, Khadijah akan memeluk anak kecil itu, mengusap lembut rambutnya yang halus sambil melantunkan syair-syair cinta yang hanya dipahami seorang ibu. Namun, takdir Allah adalah rahasia yang tak pernah bisa ditebak. Qasim tumbuh sehat, namun tubuhnya rapuh. Dalam usia yang belum sempat menapak dewasa, belum sempat mengucap kata-kata panjang selain tawariang kecil yang menyejukkan rumah, Qasim jatuh sakit. Malam-malam berikutnya menjadi malam-malam doa dan harap. Rasulullah, lelaki yang kelak menjadi pembawa cahaya bagi seluruh umat manusia, duduk bersimpuh di sisi ranjang anaknya. Air matanya jatuh perlahan, namun wajahnya tetap teduh. Beliau memeluk Qasim kecil, membisikkan kalimat-kalimat tauhid, seolah mengajarkan pada putranya bahwa kelak jika tiba saat berpulang tak perlu takut, karena Allah adalah rumah sejati bagi setiap jiwa yang lelah. Dan pagi itu pun datang, pagi yang hening, ketika matahari seolah tertahan di balik bukit Hira. Di antara angka 600 dan 601 kalender Masehi, ada jeda kecil yang tak tercatat dalam kitab sejarah, hanya tertulis di langit sebagai air mata seorang ayah yang menengadah. Di celah waktu yang tak sempat kita hitung itu, Qasim berpulang. Tidak lewat angka, tapi lewat harumnya rindu yang tak selesai disampaikan. Qasim menghembuskan nafas terakhir di pelukan sang ayah. Tidak ada jeritan, tidak ada amarah pada takdir, hanya pelukan panjang dan air mata yang jatuh membasahi rambut anak kecil yang tak lagi bernafas. Khadijah menangis dalam diam, hatinya berkeping-keping. Namun ia tahu Qasim adalah titipan yang sudah selesai menjalankan tugasnya. Dalam pelukan ibunya, Qasim kecil seperti bunga yang layu, tetapi harum mewangi menembus waktu. Orang-orang bertanya, mengapa Allah mengambil putra sulung Rasulnya? Jawaban itu hadir dalam keheningan, karena Qasim diciptakan hanya untuk menjadi penyejuk hati Nabi, menjadi bagian dari kasih yang mendewasakan beliau, menjadi bunga kecil yang hanya sempat mekar sebentar, tetapi wanginya abadi dalam sejarah. Dan sejak saat itu, Rasulullah dikenal dengan panggilan Abul Qasim, ayah dari Qasim. Sebuah panggilan yang selalu membuat hati beliau menghangat,
meski Qasim telah tiada. Kenangannya hidup dalam setiap langkah Rasulullah, dalam setiap untayan sabda, dalam setiap pelukan untuk anak-anak kecil lain yang beliau sayangi, seolah mereka adalah Qasim yang datang kembali dalam wujud yang berbeda. Qasim tidak pergi sia-sia. Ia menjadi pelajaran bahwa setiap anak adalah titipan, bahwa kasih sayang tak diukur oleh lamanya bersama, tapi dalam-dalamnya kenangan dan tulusnya cinta. Ia menjadi pesan sunyi dari langit, bahwa hidup hanya sebentar, tapi kebaikan bisa wangi sepanjang masa. Dan hingga kini, setiap kali kita menyebut Abul Qasim, kita sedang menyebut nama seorang ayah yang kehilangan, tetapi merangkul dunia dengan cinta yang tak pernah pudar. Mari kita tutup mata sejenak, rasakan kehadirannya dalam setiap detak hati, dan biarkan tembang ini mengalir menjadi sebuah pengingat tentang arti kehilangan yang mengajarkan kita untuk lebih mengenal cintanya. Ishtaddi أزمة تنفرج قد آذنا ليل بالبلج وظلام الليل له سروج حتى يغشاه أبو السروج حتى يغشاه Abu Suruji. Qasim, bocah langit, anak pangkuan cinta, mampir sejenak di rumah Muhammad, belum sempat menulis cerita, tapi sudah jadi kisah yang abadi di sajadah umat. Kau tidak besar, nak, tapi kau luas. Di pelukan ayahmu kau tinggalkan telaga rindu. Kau tidak tumbuh, nak, tapi kau mekar dalam doa-doa yang mengalir dari bibir Rasul yang selalu merendah pada Tuhannya. Qasim, kau ajari kami bahwa kehilangan bukan musibah, tapi undangan untuk lebih mengenal cintanya. Kau ajari kami bahwa tangis bukan lemah, tapi air wudhu dari hati yang sedang dibersihkan. Qasim, anak kecil yang tak pernah dewasa, tapi menyimpan kedewasaan untuk semesta. Saat kami nanti kehilangan, saat dunia terasa hampa, biar kami belajar dari senyummu yang tak pernah kami lihat, tapi cahayanya menembus sampai ke malam-malam doa kami. Pergilah Qasim, tapi jangan jauh-jauh. Tetaplah hadir di setiap pelukan ayah dan ibu. Tetaplah tinggal di dalam hati setiap orang yang belajar ikhlas. Di dalam hati kami yang kadang masih gemetar, tapi ingin belajar pasrah. Qasim, bunga kecil di taman kekasih Allah, mekar sebentar, tapi harummu selamanya.